Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gua Nawi. Nah, di sini gua mau ngapain ya? Masih seputar akuarium dan di sini gua mau bahas mesin akuarium yang gua pakai atau mesin airnya ya. Teman-teman juga udah bisa lihat tuh di belakang, no, mesinnya yang udah gua pakai, no. Gua nggak akan unboxing karena mesinnya udah gua pakai juga ya. Di sini gua hanya sekedar review aja dan ngasih tahu ke teman-teman mesin apa sih yang gua pakai. Sebelum masuk ke sana, gue mau kasih info lagi, mungkin yang belum nonton ya. Jadi akuarium yang ada di belakang gue ini panjangnya 150 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya pun 50 cm. Nah, jadi biar match nih mesin yang gue pakai dan besaran akuarium gue. Jadi jangan sampai teman-teman beli mesin akuarium, akuariumnya malah kecil atau nggak seimbang nanti gitu. Jadi intinya harus pas lah ya semua biar berjalan dengan lancar nantinya. Oke, mesin apa yang gue pakai? Nah itu mesinnya yang di belakang teman-teman, nanti gue kasih lihat deket ya. Nah mesinnya itu banyak yang bilang mesin duduk ya. Jadi mesin yang nggak ngegantung, jadi di bawah gitu duduk, dan dia besaran pipanya itu untuk setengah inch ya. Untuk pipa ukuran setengah inch. Nah jadi teman-teman nanti kalau beli mesin yang seperti itu, yang besarnya seperti itu harus siapkan pipa yang setengah inch. Banyak di material tuh ya, mereknya ya banyak juga, ada Ruchika dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman pakai pipa standar untuk akuarium yang kecil, yang bening, itu nggak masuk. Nah, jadi teman-teman nanti belinya yang putih, yang pipa air pada umumnya setengah inci. Oke, di sini gue mau kasih lihat boxnya ya, boxnya dulu deh. Gue mau kasih lihat boxnya ke teman-teman biar teman-teman gue tahu nanti boxnya itu kayak apa dan detail-detail penjelasan dari pabrikannya seperti apa. Nah di sini gue mau kasih lihat ke teman-teman jarak dekat ya. Gue nggak akan unboxing karena mesinnya udah di belakang. Gue mau kasih lihat ke teman-teman kardusnya aja. Dusnya, dan di situ kan ada detail-detailnya ya. Nah, nanti biar kita baca bareng-bareng nih. Dan gue kasih tahu juga harganya di situ nanti. Oke, langsung aja kita ke. Oke, teman-teman, ini mesin yang gue pakai, yang gue bilang tadi. Gue cuma mau kasih lihat kardusnya ke teman-teman atau boxnya ya. Nah, di sini gue pakai merek Ginga. Ini masih terbilang merek baru sih ya. Ginga ini merek baru yang gue pun cukup terkejut dengan hadirnya merek ini. Karena harganya teman-teman yang menurut gua ini cukup terjangkau dan bisa bersaing lah dengan brand-brand seperti Amara yang udah terkenal gitu ya, yang udah lama, dan harganya di atas Ginga pastinya. Oke, di sini mereknya Ginga dan di sini gua pakai tipe yang GA 3900. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat. Oke, di sini bisa jadi web maker juga ya, jadi bisa jadi arus, dan di sini bisa untuk air tawar atau air asin, dan di sini juga udah hemat energi. Nah bentukan mesinnya seperti ini teman-teman. Jadi mesinnya duduk ya, dia tidak menggantung di dinding. Pada umumnya kalau mesin yang menggantung di dinding itu nggak seperti ini bentukannya teman-teman. Oke, langsung aja ke sampingnya. GA 3900. Nah di sini banyak tipenya ya, banyak tipenya, GA 1200, GA 1600, dan seterusnya. Nah yang warna biru ini GA 3900. Nah ini yang gue pakai teman-teman. Nah di sini voltage-nya itu sekitar 220 sampai dengan 240 voltage. 220 sampai dengan 240 voltage. Nah, frekuensinya 50 sampai dengan 60 Hz ya. Untuk wattnya di sini, kekuatan powernya ya, ini ada di 38 watt. Nah, total head ini apa maksudnya total head nih? Gue belum paham. Oke, 3 meter. Oh, oke, ketinggian.
ketinggiannya itu maksimal 3 meter teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pasang pipa nih yang panjang nih seperti gambar nih ya, yang panjang ke atas nih, itu maksimal 3 meter teman-teman. 3 meter itu dia masih bisa handle. Kalau teman-teman lebih dari 3 meter itu tidak disarankan. Lebih pendek lebih bagus, lebih rendah lebih bagus, tapi kalau lebih dari 3 meter itu tidak disarankan karena hasilnya nggak akan maksimal nantinya. Lanjut lagi ke sampingnya, ini ada outputnya atau besaran air yang nanti akan dihisap dan dikeluarkan oleh dia, 3.200 liter per jam. Jadi mesin ini bertenaga 3.200 liter per jam. Nah teman-teman tinggal sesuaikan nih besaran pompa yang mau teman-teman beli dengan besaran akuarium yang teman-teman punya. Jadi jangan sampai akuariumnya kecil teman-teman beli pompa yang besar. Begitupun sebaliknya, jangan sampai teman-teman punya akuariumnya besar tapi beli pompanya yang kecil. Jadi nanti nggak balance teman-teman. Nah kenapa gue pakai yang 3.200? Karena akuarium gue ukurannya juga 150 cm kali 50 dan kali 50. Jadi jika diliterkan ya, jika diliterkan akuarium gue itu ada di dalamnya itu sekitar 375 liter. 375 liter air di dalam akuarium gua. Nah, jadi idealnya 375 itu dikali 8. Jadi teman-teman itu hitung dulu nih jumlah liter air teman-teman. Jadi teman-teman juga sebelum beli pompa harus dihitung dulu ya, berapa liter sih akuarium gua. Nah, jadi teman-teman hitung dulu. Cara ngitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi akuarium teman-teman dibagi 1000. Nah jadi gua kasih contoh nih, simak nih, nanti gua kasih teks nih. Gua ambil simulasi tank gua itu panjangnya 150 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 50 cm. Berarti di sini gua tulis 150 cm dikali 50 cm dikali lagi 50 cm. Nah langsung kita bagi 1000. Nah ketika dibagi 1000 hasilnya adalah 375 liter. Nah berarti tank 150 cm gue ini airnya itu ada 375 liter ketika kita isi penuh. Nah rumus standar yang dipakai untuk mesin akuarium adalah jumlah debit air yang ada di dalam akuarium itu dikali 2. Nah berarti 375 itu dikali 2 teman-teman. Hasilnya sekitar 750 liter. 750 liter teman-teman. Nah ketika gua aplikasikan itu hasilnya nggak akan maksimal karena tidak akan sesuai dengan jumlah ikan yang ada di dalamnya. Mungkin kalau itu dipakai maksudnya tidak ada ikannya, mungkin rumus itu tidak untuk ikan ya. Jadi kalau itu dikali 2 nggak pakai ikan, nah itu pasti hasilnya ya lumayan bakal maksimal. Tapi kalau ada fauna atau ada ikan di dalamnya itu nggak akan maksimal. Jadi gue di sini lebih milih dikali 8 teman-teman. Jadi 375 itu gue kali 8. Kenapa gue kali 8? Karena gue nggak akan puas nantinya. Gue nggak akan puas dan gue bakal nambah ikan terus menerus nantinya. Ya mungkin nggak akan penuh juga, tapi namanya kita ya orang nanti pengen beli ikan ini, ikan itu, dan terus menambah nanti setiap bulannya. Nah jadi gue pilih mesin yang lebih besar untuk nanti menghandle ikan-ikan gue nanti di dalamnya. Nah jadi gue lebih memilih jumlah liter yang ada di dalam akuarium gua itu dikalikan 8. Nah, 375 dikali 8 itu sama dengan 3000 teman-teman. 3000 liter jadinya. Nah, 3000 liter di sini gua nggak nemu yang match yang pas. Jadi di sini terpaksa gua pilih yang 3200. Kalau gua pakai yang 3500, yang gua khawatir dia malah kebesaran nantinya arusnya. Jadi gua pilih yang 3200 aja. Oke. Kira-kira masuk nggak ya yang gue sampaikan nih? Teman-teman bisa nangkep nggak ya? Apa cara menghitung jumlah liter air yang ada di dalam akuarium teman-teman nantinya? Gue highlight aja
150 cm kali 50 kali 50 itu langsung dibagi 1000. Itu contoh ya, itu contoh akuarium yang 150 cm. Teman-teman tinggal ganti aja tuh ukuran akuarium teman-teman masing-masing. Nanti kan teman-teman udah tahu pastinya ya akuarium teman-teman itu ukurannya berapa. Nah di sini tinggal dibagi 1000 aja. Nah itu jumlah liter yang ada di dalam akuarium teman-teman. Oke, udah cukup sekian dulu buat ngitung jumlah debit air. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, tipe-tipenya ya. Gua rasa udah sih, ini udah. Sama, atas sama, samping sama, bawah kosong. Oke, di sini ada. Oh iya, gue mau belum bahas ini. Nah, teman-teman, ini gambar 2 ini teman-teman juga harus perhatikan. Jadi mungkin yang udah lama main akuarium ya pasti tahu lah gambar ini maksudnya apa. Tapi gue di sini lebih edukasi untuk yang teman-teman baru main akuarium dan cara pemasangan akuarium, mesin akuarium ini seperti apa. Nah jadi cara pasangnya itu ini cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal dudukin aja langsung ditempel ke dasar ya, ke dasaran akuarium. Nanti teman-teman juga bakal dapat dopnya, dop yang buat dia berdiri nanti di dasaran akuarium. Nah tapi teman-teman juga harus perhatiin, jangan sampai mesin yang teman-teman beli ini tidak terendam air. Tuh teman-teman perhatiin. Nah ini checklist hijau benar, itu tandanya dia pemasangannya sudah benar. Nah di sini teman-teman bisa lihat tuh dia terendam air semuanya. Nah yang di sini meskipun sama masangnya tapi dia tidak terendam air. Nah jadi teman-teman perhatiin, jadi mesin ini harus full terendam air, nah baru dinyalakan. Jangan belum terendam air seperti ini teman-teman udah nyalakan. Nah nanti bisa menyebabkan overheat ya, overheat, mesinnya panas, sudah pasti rusak ya. Oke, nggak ada lagi di sini. Sama aja, dalamnya dapat apa ya? Gue lupa. Dalamnya. Ini plastik yang sana. Ini juga teman-teman bakal dapat tutup ya, tutup cadangan. Jadi untuk inputnya, untuk nyedot airnya teman-teman mau gaya seperti apa? Apakah hanya dari samping sebelah sini? Apakah mau yang ada garis-garis sebelah sininya? Kalau gue lebih pilih yang ada garis-garis sebelah sininya, karena kalau dari samping sini yang gue takut kotoran nanti nggak kesedot. Gue sampingkan. Dan ini juga ada bukan mesin, ini adaptor ya, adaptor. Nanti teman-teman di sini bisa dibuat arus. Nah nanti di sini ada selang aerator juga yang teman pasang ke sini. Dan ini intinya ini buat bikin arus ya, atau untuk bikin gelembung nantinya. Tapi ini nggak gue pakai karena gue udah pakai aerator sendiri. Dan biasa di sini ada manual book. Nah teman-teman juga nanti baca aja di sini ya. Kalau teman-teman kurang paham, baca di sini. Wajib baca sih. Sekali beli apapun, teman-teman wajib baca buku petunjuknya. Ya minimal teman-teman paham lah sedikit. Jadi jangan sonong boy langsung colok sana colok sini, takutnya jadi kendala ya, atau membahayakan diri kita sendiri nantinya. Itu aja isinya. Yang gue pakai itu cuman mesinnya aja sama dop, nggak ada lagi. Gue rasa cukup gue ngasih lihat boxnya ke teman-teman. Oh iya, harganya ini mesin yang sebesar ini harganya itu cuma 100 ribuan teman-teman. Bayangin, mesin dengan kapasitas 3200 liter per jam itu harganya cuma 100 ribuan. Keren ya, merek Ginga. Nah kalau merek yang lain sudah pasti di atas, ada yang di atas 200, ada yang di atas 150 ribu, tapi ini cuma di bawah 150 lah, beda-beda ya, tergantung teman-teman belinya di mana. Tapi yang gue beli ini di bawah 150, range-nya sekitar 120 sampai 130 ribu yang gue beli ini. Tapi kalau teman-teman beli toko offline, online juga sama ada,
tapi beda toko atau beda seller itu pasti harganya beda juga. Tergantung lah, harga bisa beda-beda ya. Di sini gue cuman ngasih tahu aja, di sini gue beli cuman 120 sampai 130 ribu. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat mesin ini di atas 200 ribu ya mungkin marginnya seller tersebut terlalu tinggi sih gue rasa. Cukup dari gue untuk liatin boxnya. Kita balik lagi ke atas ya, gue mau kasih lihat nih input dan outputnya seperti apa. Oke, kita balik ke atas. Oke teman-teman, kita udah balik ke atas dan di sini gue kasih lihat ke teman-teman penampakannya. Mesin dengan merek Ginga bertipe GA 3900 dengan besaran outputnya 3200 liter per jam. Nah, jadi dia tipenya duduk ya, bukan mesin gantung. Jadi dia duduk langsung nempel di dasaran akuarium teman-teman nantinya. Nah, saran aja buat teman-teman yang mau beli mesin seperti ini yang tipe duduk, itu nggak pakai substrat ya, atau nggak pakai pasir nantinya. Karena kalau pakai pasir agak sulit nempelnya di dasar, dan kemungkinan untuk tersedotnya pasir itu akan cukup tinggi. Apalagi ini besaran mesinnya cukup lumayan ya, 3200. Jadi sedotannya kencang. Ya mungkin kalau teman-teman pakai batu yang agak besar-besar itu nggak mungkin tersedot. Tapi kalau teman-teman pakai substrat atau pasir yang halus, saya ragu dan pasti akan tersedot nantinya. Jadi itu hanya saran aja. Tapi boleh teman-teman coba kok. Nah di sini langsung gue pasangin pipa ya, langsung gue pasangin pipa setengah inch. Ini pipanya pipa air pada umumnya ya, bukan pipa akuarium yang bening. Ini gue beli di toko bangunan terdekat. Jadi gue kemarin beli 1 meter. Gue beli 1 meter dan yang gue pakai ini sekitaran 60 cm ke atasnya. Ini gue langsung sambungin ke sini. Jadi langsung lurus aja ke atas. Nah di sini langsung ada outputnya. Output airnya gue bikin 3. Nah ini output airnya gue bikin 3 karena biar lebih maksimal kotorannya nanti, penyebaran kotorannya ya. Karena kalau 1 titik aja, misalnya gue pakai 1 titik, nanti dia kotorannya cuma ada di 1 titik tersaringnya. Jadi gue di sini bikin 3. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kalau 1 itu cukup kenceng ya semburannya ya. Jadi gue bikin 3 ini biar nggak terlalu kencang juga semburannya. Jadi biar ya ini sama ini dan ini saling mengisi, saling mengeluarkan. Oke. Outputnya seperti itu besaran airnya, dan langsung gue buang ke sini teman-teman. Nah di sini juga gue pakai 2 output. Jadi lubang filter talang gue ini atau top filter ini gue bikin 2 untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti luber dan lain-lain. Yang lebih bagus sih 3, cuman karena di sini gue udah terlanjur pesennya 2 lubang ke abang akuariumnya ya, jadi dibikinnya 2. Jadi kalau nanti teman-teman pesen nih untuk mesin besar itu outputnya dibanyakin aja. 3 boleh lah, cukup lah 3. Nanti biar di sininya nggak luber teman-teman. Jadi kan karena dia meningkat tuh, dari sini makin turun dan makin turun. Nanti media filternya ini kita bahas deh ya kapan-kapan. Jadi kita fokus ke mesinnya dulu. Dan teman-teman juga udah lihat tadi penampakannya seperti apa, outputnya seperti apa, dan termasuk boxnya juga seperti apa. Nah kesimpulannya, oke, gue mau kasih tahu kesimpulannya. Jadi mesin yang gue pakai ini yang ini udah gue pakai kurang lebih 2 bulan, dan gue sangat terkejut dengan kualitas mesin yang gue beli ini. Cuman 120.000 gue bisa dapat mesin sehebat ini teman. Tangguh aslinya. Di sini gue nggak mempromosikan produk ini ya, tapi dengan harga 120.000 teman-teman bisa dapat mesin yang ini nggak pernah gue matiin teman-teman. Udah hampir 2 bulan nggak pernah gue matiin, dan gue mengira-ngira
output yang ada di air sini itu nggak melemah, karena ketika gue beli gue perhatiin ya airnya nggak menurun, debitnya masih kenceng. Jadi dia untuk umur gue rasa untuk masih 1 tahun ke depan ya mudah-mudahan ini masih awet lah. 120.000 teman-teman, bisa bertahan 1 tahun aja itu udah luar biasa. Nah, semoga ini awet ya. Jadi gue rekomendasiin deh buat teman-teman untuk mesin Ginga ini yang punya tank besar ya, mungkin tank 2 meter itu bisa juga pakai mesin ini ya. Jadi kesimpulannya ya gue cukup puas, gue belum ada keluhan semenjak pakai mesin ini, malah gue ya cukup puas. Dasar-dasar pun bersih teman-teman, jadi kesedot semua sama mesin ini ya. Dari gue cukup, mungkin segitu aja sedikit pembahasan tentang mesin yang gue punya ini. Kedepannya mungkin nanti gue akan bahas media filter dan lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa juga ngebantu teman-teman buat jadiin pilihan ya, jadiin pilihan mesin akuarium teman-teman nantinya. Oke, jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman gak suka, dan tinggalin jejak komentar teman-teman ya. Jangan lupa untuk ngebantu gue biar semangat ya, biar semangat bikin video-video selanjutnya tentang ikan atau akuarium yang gue punya ini. Ya, semoga bisa mengedukasi, semoga bisa menginspirasi, dan semoga bisa bermanfaat pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Jangan bosan-bosan dengar suara gue. Jangan lupa juga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Sampai ketemu. Bye-bye.